Ada jenis bisnis, sebutlah bisnis A, yang memiliki omset puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah, tetapi memiliki profit yang tipis banget. Tetapi di sisi lain ada juga bisnis yang mungkin omsetnya tidak seberapa, nggak terlalu besar, tetapi memiliki profit yang jauh lebih besar dari let's say si bisnis A tersebut. Kok bisa ya? Dan kita akan bahas di video ini. Let's go! Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas kenapa ada bisnis tertentu yang bisa punya profit yang lebih besar dan ada bisnis lain yang memiliki profit yang lebih kecil. Well, langsung aja kita bahas. Kata kuncinya dari bisnis yang memiliki profit lebih besar dan lebih kecil itu bergantung pada satu kata kunci, yaitu adalah value creation. Apakah value creation itu? Value creation adalah nilai tambah yang dimasukkan ke dalam sebuah produk atau jasa. Semakin banyak value creation yang ada di dalam sebuah produk atau jasa tersebut, maka produk atau jasa tersebut akan memiliki harga yang semakin tinggi. Biar nggak bingung, kita pakai contoh ya. Saya pakai contoh kopi. Teman-teman ada yang suka kopi nggak? Kalau misalnya kita ngomongin kopi, rooting back ke asalnya kopi itu kan dari biji kopi. Nah, biji kopi yang masih mentah itu harganya let's say biji kopi Aceh Gayo Arabica misalnya gitu ya. Nah, tergantung kualitasnya kurang lebih harga mentahnya itu sekitar 100 sampai 120 ribu per kilogram. Anggaplah kita buletin aja 100 ribu deh per kilo. Nah, 100 ribu per kilo ini kan masih mentah. Kalau kamu beli dalam kondisi yang sudah matang atau sudah disangrai, harga 100 ribu per kilo itu akan naik menjadi kurang lebih sekitar 180 ribu per kilo. Karena apa? Karena disangrai dari mentah menjadi biji kopi yang siap untuk diolah. Harga segitu kalau teman-teman beli yang tidak ada mereknya atau yang mereknya mungkin tidak terlalu terkenal. Tapi let's say teman-teman datang ke Starbucks dan teman-teman mau beli biji kopinya. Biji kopi di Starbucks itu harganya kurang lebih sekitar 125.000 per 250 gram. Which is kalau kita jadiin 1 kilo, guess what? Harganya jadi berapa? Dikali 4, harganya itu 500.000 per kilo. Coba teman-teman bandingin dengan harga yang tanpa merek yang kurang lebih sekitar 180.000 per kilo. How awesome! Hanya karena Starbucks, ya mungkin dia ada rahasia tertentu lah, kita nggak tahu. Tetapi dari 180.000 per kilo, kalau Starbucks yang jual, itu jadi 500.000 per kilo. Wow! Let's say kamu mau buat cafe sendiri dan menjual kopi. Dan kamu membeli biji kopi yang sudah disangrai dari yang tadi harganya sekitar 180.000 per kilo itu. Nah, kalau di coffee shop itu paling basic itu menunya kan adalah espresso ya, karena itu kopi yang basic, tidak ada apa-apanya. Nah, untuk membuat 1 gelas espresso itu membutuhkan biji kopi yang sudah di grind itu kurang lebih sekitar 20 gram. Nah, kalau teman-teman hitung 180.000 per kilo, kalau 20 gramnya itu harganya 3.600. Sedangkan kalau di coffee shop, teman-teman beli espresso shot, itu harganya kurang lebih 10.000 sampai 15.000. Jadi harganya naik dari biji kopi, kemudian dimasukkan ke dalam mesin kopi, keluarnya itu dari modalnya 3.600 langsung jump jadi 10.000 sampai 15.000 per shot. Lanjut ya, kalau espresso dikasih es batu dan dikasih air, bener-bener literally es batu dan air, itu menjadi namanya ice americano. Atau dengan kata lain, ice americano adalah espresso ditambah es batu dan air, bener-bener literally air. Harganya itu langsung upgrade lagi. Jadi dari espresso ditambah air dan es batu, dari harganya 10 sampai 15.000 tergantung kafenya, harganya langsung jump naik menjadi 20 sampai 25.000. Itu kalau ditambahnya air. Gimana kalau ditambahnya susu? Coba kita hitung ya. Untuk membuat ice cafe latte itu memerlukan espresso ditambah susu ditambah es batu. Ayo coba kita hitung. Kalau harga susunya dulu deh. Susu itu 1 liter harganya 20.000
Dan untuk membuat satu gelas itu kira-kira butuh 200 ml. Coba kita hitung, tandanya dibagi 5, 1 liter ke 200 ml, 20.000 menjadi dibagi 5 jadi Rp4.000. Well, tandanya coba kita hitung. Untuk menghasilkan satu ice coffee latte, tandanya butuh tadi espressonya 3.600, ditambah susunya 4.000, jadi totalnya berapa? 7.600, ditambah es batu, which is almost nothing gitu ya, dan ditambah anggaplah packaging gelasnya, anggaplah dibulatin jadi 9.000. Nah teman-teman, kalau beli ice coffee latte harganya berapa sekarang? Kurang lebih bisa sekitar 30 ribuan, 35 ribu, bahkan ada yang menjual sampai 40 dan 50 ribuan. Jadi dengan modal yang 10 ribu lah, dibulatin lebih gede lagi deh gitu ya, bisa dijualnya sampai berkali-kali lipat. Itulah value creation. Jadi teman-teman kebayang ya value creation itu apa? Kalau tadi dari contoh kopi, dari biji kopi yang mentah, kemudian biji kopinya disangrai, kemudian dikasih merek, terus diproses dari biji kopi menjadi espresso, ditambah air, harganya jadi berapa? Ditambah susu, harganya lebih tinggi lagi. Ditambah es batu, bisa lebih tinggi lagi. Ditambah karamel, ditambah foam, ditambah macem-macem, itu harganya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan value creation. Semakin banyak proses di dalamnya, maka harga jualnya akan bisa menjadi semakin tinggi. On the other hand, ada juga bisnis-bisnis yang memiliki value creation yang sangat-sangat kecil. Contohnya adalah bisnis dengan value creation yang kecil adalah bisnis yang berhubungan dengan distribusi atau misalnya menjadi distributor. Contohnya ya, misalnya adalah gula pasir. Nah, teman-teman, kalau gula pasir itu harganya itu sudah dipatok per hari-hari ini, let's say harga gula itu kurang lebih sekitar 12.500 per kilogram. Saya nggak tahu harga belinya berapa, tetapi karena harga jualnya ini sudah dipatok dan ini jenis produk komoditi, maka seorang penjual gula pasir itu pasti akan mendapatkan profit yang kecil sekali dari setiap kilonya. Apakah berarti ini bisnis yang jelek? Tentu tidak, atau belum tentu. Kalau bisnis yang seperti ini biasanya harus mainnya quantity. Jadi bukan jualannya 1-2 kilo. Kalau mau bisnis seperti ini, bisnis sembako misalnya atau yang berhubungan komoditi, itu jualnya mungkin harus mainnya yang tontonan, mainnya yang container, itu tetap oke. Tetapi secara nature, bisnis model seperti ini itu memiliki value creation yang kecil. Kenapa? Karena nilai tambah yang dilakukan oleh si agen ini atau si distributor ini hanyalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan menyetok. Kan kira-kira seperti itu. Nah, karena nilai tambahnya tidak terlalu banyak, maka harga jualnya juga nggak bisa terlalu tinggi. Well, let's say kalau gula ada juga sih yang bisa dikasih nilai tambah sedikit aja. Misalnya dari packagingnya. Teman-teman tahu kan ada merek tertentu yang harganya jadi lebih mahal karena misalnya ada logo Hello Kitty-nya gitu ya. Ada logo tertentunya sehingga harga jualnya bisa slightly better. Tetapi nggak bisa terlalu tinggi juga karena ya gula ya udah gula, kecuali gulanya mau ditambah ada value creation tertentu lagi yang saya nggak tahu siapa. Tetapi basically model komoditi harganya memang tipis, tetap bisa bisnis, tetap bisa. Tetapi kalau mau untung yang lumayan besar, mainnya harus quantity. Contoh lain, misalnya kamu pesan air mineral galon dari toko sembako langganan di daerah rumah kamu. Kalau kamu beli air mineral galon, apapun mereknya, harganya kan akan mirip-mirip lah ya. Misalnya satu merek yang harganya 17.500. Di tempat yang lain, pasti harganya juga sama, 17.500 dengan merek yang sama ya. Nah, teman-teman, kalau si toko sembako ini jualan air galon ini, dia mau jual dengan harga, let's say merek yang sama, dengan harga 25.000 misalnya, atau 35.000, atau 50.000. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena nilai tambah yang diberikan oleh toko sembako tersebut adalah nyetok air galonnya dan nganterin gitu. Nah, karena nilai tambahnya itu tidak terlalu signifikan, maka si toko sembako tersebut tidak bisa seenaknya naikin harga. Dan kalaupun naikin harga sedikit, ada banyak toko-toko lain yang bisa mengambil market mereka. Nah, oleh karena itu,
model seperti ini itu nggak bisa harga terlalu tinggi karena memang nature-nya dan orang dengan mudah bisa ngikutin. Karena untuk nyetok semua orang bisa, semua orang nggak perlu mikir. Yang penting perlu modal, perlu tempat. Jadi itu nilai tambahnya dan orang lain juga bisa ngikutin nilai tambah yang dilakukan oleh si toko sembako itu. So, kalau teman-teman mau membuat sebuah bisnis, coba dipikirin ya, kira-kira value creation apa saja yang teman-teman mau masukkan ke dalam bisnis tersebut. Semakin banyak value creation-nya, teman-teman ingat, makin tinggi juga nilai produknya atau nilai jasa yang teman-teman jual. Well, coba teman-teman pikirin dan saya percaya teman-teman pasti bisa memiliki produk atau bisnis yang menghasilkan profit yang baik buat kamu. Jadi itu adalah rahasia untuk membuat produk dengan profit yang besar. Well, teman-teman udah tahu jawabannya, langsung diimplementasiin ya di bisnis atau rencana bisnis yang mau kamu buat. Semoga videonya bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye.